jamaah junuduz zakirin atau pasukan zikir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang ke-145 ini insyaallah kita akan bahas hikmah 74 dari kitab Al-Hikam karangan Ibnu Athaillah As-Sakandari. Di dalam kitab ini nomor 50 baris 10 dari bawah, beliau mengemukakan Bismillahirrahmanirrahim, malam yashkurin nikmah. Siapa orang yang tidak pandai mensyukuri satu nikmat, faqad ta'arrada li zawaliha, maka sungguh ia jelas berusaha li zawaliha, menghilangkan nikmatnya tadi. Wa man syakaraha, dan siapa yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, faqad qayyadaha, maka sungguh ia telah mengikat nikmatnya itu bi aqaliha, dengan ikatan yang sangat kencang. Bismillahirrahmanirrahim dari kosakata mungkin tidak asing lagi, banyak di sana diulang kalimat syukur. Ya. Shin gede, titik telu, sya, ka, ro, bukan sakaro, karena beda. Ketika syakaro yashkuru syukron, maknanya syukur, alhamdulillah. Tapi kalau seandainya sakaro yashkuru sakron, berarti mabuk. Nah makanya dalam lafal ini harus kita paskan, syakar, bersyukur, berterima kasih. Sudah mungkin sering saya singgung berterima kasih, ya berterima kasih. Berterima kasih pada sesama manusia atas apa yang mungkin kita telah mendapatkan hadiah ataupun nikmat dari seseorang. Dan lebih utama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kata terima kemudian kita kasih. Kita menerima sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala, apa? Nah, kita nanti berbagi. Itulah orang yang bersyukur. Setelah dia menerima karunia, dia kasihkan, bukan digenggam. Setiap nikmat, setiap apapun yang Allah Subhanahu wa taala bentuk karunia kemudian dia bagi, maka jalan rezekinya itu akan semakin banyak. Dan ketika orang itu yang namanya rezeki, ingat, bukan hanya cicis, bukan hanya duit, banyak sekali. Ya mungkin kalau seandainya kita bekerja mah ya, dalam pikiran banyak duit itu ya rezeki nomplok. Tapi kalau seandainya ahli ilmu, semakin dia menggali ilmu sangat dalam dan sangat luas, dia akan ya akan menjadi orang yang mungkin senang dengan ilmu dan dia akan gemar berbagi ilmunya itu. Begitu pun dengan yang lainnya. Nah itulah ya dalam syukur di dalam diri kita harus menerapkan. Karena kalau seandainya kita maaf, hidup ini kita tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, falyatlub rabban siwaya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita enggak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia, atas nikmatnya Allah, maka kalian diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Cari Tuhan selain diriku. Kalau seandainya kita ya maaf ya diusir dari PDI, masih ada tempat banyak. Ya, iya. Kalau kita diusir dari PDI masih banyak tempat yang banyak untuk menerima kita. Tapi kalau seandainya Allah yang mengusir kita, kamu cari Tuhan selain aku, mau pergi kemana? Iya. Jadi makanya itu. Syukur ini walaupun sangat simpel tapi luar biasa ya dalam aplikasi di kehidupan sehari-hari kita, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala itu sangat erat.
Nah makanya di dalam bulan puasa ada seorang sahabat, beliau itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ij'alna qalilan ya Allah. Allahumma ij'alna qalilan ya Allah. Jadikanlah kami, jadikanlah saya orang yang sedikit ya Allah. Nah di situ ada penggalan, jadikanlah ya kami, jadikanlah saya orang yang sedikit. Kenapa di situ kalimatnya memakai sedikit? Karena yang selamat itu nanti adalah orang yang sedikit. Makanya sebelum kita tergolong orang sedikit tadi, salah satunya orang yang selamat dan sedikit tadi adalah orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kembali lagi di sini di bulan puasa ya, sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita ikuti Ramadan ini dengan baik. Itu bukti mensyukuri nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan dari kita nol lahir sampai sekarang ya, sehatnya berapa tahun? Dihitung. So, paling kita ya sakit berapa kali ya, dan itu pun bisa sembuh alhamdulillah. Nah makanya nikmat banget yang namanya sehat dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa kita bayar. Makanya kita harus lakukan apa yang membuat Allah itu tersenyum pada kita. Makanya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Membeli Allah menggerenggang ulang ah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Oh, ini nak rambut ya, kamu tiktokan. Iya tak gerenggang. Oh. Jadi di situ barang siapa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmatnya akan tambah. Kalau orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Tapi bila mana kita itu tidak pandai syukur, maka diganti syukur, maka nikmatnya itu diganti dengan laknatnya Allah Subhanahu wa taala, dan itu pasti. Nah makanya di kitab ini kemarin ya, kalau seandainya kita tidak mau mendekat erat pada Allah Subhanahu wa taala pada saat kita luang, maka Allah buat kita jadi sakit supaya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan bentuk amarahnya Allah, sayang Allah pada kita. Kita disentil dulu supaya apa? Mau ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya jangan sering-sering ya. Kalau sering-sering ya dipai ya sakit sebentar saja sudah ritih. Dan kita kembali lagi. Makanya di situ kita apa? Yuk kita sama-sama nikmat sehat ini ikuti puasa dengan baik ya. Dari awal sampai akhir, laki-laki nggak ada yang menstruasi, nggak ada yang halangan ya. Insya Allah kuat semua, sanggup. Ya walaupun olah sahur insya Allah. Ya, kalau seandainya kita adalah orang yang tadi pandai syukur pada Allah, itu tidak menjadi alasan. Yang bisa cilik daripada pul-pul sini kan. Apalagi kita ya. Kena nasi bolong dulu, punten. Semoga ya kita terus menjaga ya berpuasa. Puasa itu enak sehat, ya, menyehatkan. Dan itu bukti syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Tadi apa? Ketika malam yashkurin ni'mah faqad da'arada li zawaliha. Barang siapa yang tidak bersyukur, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia itu telah berusaha sendiri untuk apa? Menghilangkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya kita tidak bersyukur, tidak pandai bersyukur, maka kita itu perbuatan tadi akan menghilangkan nikmatnya Allah.
Tapi kalau seandainya kita itu mensyukuri nikmat, pandai bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dari nikmat sekecil apapun, maka berarti sifat syukur tadi itu akan mengikat ya nikmat itu, sehingga nikmat itu kalau sudah diikat dengan benar-benar kencang ya, dengan syukur kita, nikmat itu tidak akan hilang. Bahkan nanti tadi la in syakartum la azidannakum, tetap dan bertambah nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam kitab ini syukur itu nanti akan menetapkan nikmat dan menambah nikmat. Itu yang pertama. Kemudian yang namanya syukur itu nanti ada berbagai level atau tahapan. Mungkin ada ya di situ kita dalam ungkapan rasa syukurnya dari lidah ini yang paling mudah. Ada kopi, alhamdulillah. Ada rokok, alhamdulillah. Ini yang namanya alhamdulillah. Alhamdulillah ini bentuk syukur dari mulut kita atas apa yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga yang namanya kita bentuk syukur dari mulut ini, mungkin kita bercerita sesuatu pengalaman kita yang indah kepada teman kita sehingga menjadi mungkin pelajaran. Itu juga bisa menjadi syukur nikmat. Kalau seandainya di situ adalah orang yang ahli ilmu, dia menceritakan pada saat belajarnya, dia menceritakan saat dia itu melakukan dakwah di sebuah desa dan di situ ada kejadian yang sangat unik untuk dijadikan ya, ibrah pelajaran, itu pun bisa menjadi syukur nikmat. Apa dalilnya? Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Tahaddits bin nikmah, kita bercerita tentang sesuatu pengalaman kita untuk dijadikan sesuatu pelajaran jadi nikmat, bukan sombong, bukan. Kemudian juga yang namanya itu nikmat, ada yang lebih keren lagi. Bukan hanya sebatas di bibir alhamdulillah dan menceritakan sesuatu yang nikmat itu ya untuk kita rasakan dan untuk kita bagi. Ada sesuatu di situ yang paling hebat ketika dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung hatinya, langsung kalbunya, wa ma bikum bi ni'matin minallah. Segala sesuatu bentuk nikmat-nikmat yang ia dapatkan, karunia yang ia genggam, dia itu langsung connect dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lainnya. Bahwasanya dia itu yakin, hatinya itu berkeyakinan mantap bahwasanya nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu. Dan ini mungkin ya kita wajib untuk belajar ya. Karena yang paling utama bentuk syukur itu bukan di mulut, tapi di dalam hati kita. Kalau kita yakin bahwasanya semua anugerah itu dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita sadar ini adalah titipan Allah, bukan untuk kita semua. Ya, harus kita nanti di sana berbagi lagi dengan yang lainnya. Dan yang namanya berbagi itu luar biasa. Bukan Allah Subhanahu wa taala menjadikan dirimu melarat bantat keciprat, bukan. Justru dengan kalian berbagi itulah nanti Allah akan tersenyum. Karena di situ ada cerita yang sangat luar biasa. Orang itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebiasaannya. Mabok jalan, main jalan, wadon jalan, jalan KB, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi luar biasa Allah Subhanahu wa taala itu menahan murkanya, menahan amarahnya. Karena apa? Orang yang tadinya dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala itu lewat dia memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan. Ada anak yatim menangis, sementara dia punya roti, dikasihkan rotinya. Ada di situ anak yatim menangis, ada minuman di sana, aku kasih akunya. Nah berkat itulah Allah Subhanahu wa taala menarik murkanya, sehingga dia mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Tadi
jadi berbagi dengan yang lain. Jadi walaupun dia itu manusia yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dia itu berbagi dengan yang lainnya akan mendatangkan hidayah. Karena apa? Di dalam cerita di sana itu pada saat dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, anak yang tadi dibantu, anak yang tadi dikasih sepotong roti dan air ya yang sedikit, dia minta pada Allah, ya Allah jangan hukum dia, jangan siksa dia, karena dia itu waktu di dunianya telah membuat saya senang dan gembira, telah membuat saya di situ ya makan, yang tadinya perut ini kelaparan. Itu sebab seperti itu Allah Subhanahu wa taala jadi menurunkan rahmatnya, sehingga dia itu bangun dari tidur langsung tobat. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Yang tadinya pakai peci miring-miring, jalannya miring-miring karena apa? Mabok. Setelah dia bangun tidur dapat hidayah, pakainya peci kaji warna putih kayak Pak Asmadi, kayak Pak Haji Anwar. Dan luar biasa itu yang berkata dia berbagi kepada yang lain. Makanya syukur ya itu kita terima dan kita kasihkan kepada yang lainnya. Juga yang sangat luar biasa lagi ya, selain daripada hati kita yang terpaut ini adalah dari Allah sehingga kita tidak pelit. Kemudian kita apa? Syukur dengan anggota badan kita yang tadi sudah disinggung dari awal, ketika kita dikasih sehat oleh Allah, itu nikmat yang sangat luar biasa setelah Islam dan iman kita. Maka kita apa? Gunakan yang namanya sehat itu untuk apa? Digunakan badan ini untuk melakukan hal-hal yang taat, hal-hal ibadah, hal-hal amal solih yang sekiranya Allah itu senang, ridho, tersenyum kepada kita ya. Itu adalah syukur ya. Dan di dalam hadis Nabi, siapa yang tidak pandai mensyukuri nikmat yang sedikit, maka dia tidak akan bisa menjadi orang yang pandai bersyukur ketika mendapatkan nikmat yang gede. Yes, jelas dikasih yang sedikit dia tidak bisa bersyukur ya. Kemudian siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak berterima kasih atau bersyukur kepada Allah. Makanya ketika kita ada teman tetangga ngasih pada kita, kita bilang thank you very much. Terima kasih atas pemberiannya, jazakallahu khairan katsiran ahsanal jaza. Semoga nanti itu menjadi berkah untuk kita dan orang yang memberi ya. Dan yang namanya syukur juga itu merasa di dalam hati menyebut ya dengan apa? Menyebut dengan indah dan mengerjakan dengan anggota badan. Jadi kita kalau yang namanya syukur yang sempurna, hati terpaut dengan Allah, ini karunia Allah Subhanahu wa taala, lidah mengucapkan alhamdulillah dan buktikan bahwasanya itu saya orang yang pandai bersyukur. Dengan apa? Kalau puasa ikuti puasanya, kalau ada panggilan azan kita sholat bareng-bareng. Kemudian ada yang mengatakan itu Syekh Junaidil Baghdadi, syukur itu adalah tidak menggunakan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat maksiat. Berarti dia bersyukur. Dikasih sesuatu itu fasilitas, dijadikan fasilitas menambah amal, bukan menambah dosa. Paham ya? Apapun itu jenis, entah itu motor, ya kayak pun motor digawe, nah insya Allah. Jadi
ladang amal, ya. Saksi bahwasanya Pak Ipan ini mengikuti pengajian. Nah, kemudian juga ada orang yang dimana tentang syukur ini berkomentar, aku itu khawatir ya kalau bagianmu dari karunia Allah Subhanahu wa taala hanya di dalam lidahmu saja. Artinya yang namanya kita pandai bersyukur itu bukan ya gampang mengucapkan alhamdulillah saja, artinya begitu, tapi harus menyeluruh ya, harus kita sampai ke dalam hati dan kita buktikan dengan anggota tubuh kita supaya kita menjadi orang-orang abdun syakurun, orang-orang ya yang dicap sebagai hamba Allah pandai bersyukur. Insya Allah nanti ada kisah menarik ya tentang syukur ini ya, luar biasa. Tapi nanti ya pada episode yang akan datang. Terima kasih, itu saja dulu. Semoga bisa motivasi kita untuk apa? Menjadi orang yang pandai bersyukur. Ya, syukurnya kita gunakan badan ini ikuti berpuasa dengan baik ya. Apa? Puasa. Alhamdulillah. Yuk kita sama-sama berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa